tuh glowing dari dalam diri dengan cara self love. Nah, mungkin teman-teman udah beberapa kali sering ya dengar love myself atau love yourself kayak gitu. Nah, sebenarnya self love ini tuh konsep yang luas banget teman-teman, dan cara orang memberikan value terhadap mencintai diri sendiri itu biasanya berubah-ubah seiring dengan bertambahnya usia gitu. Nah, si self love ini kenapa sih penting banget di masa quarter life? Nah, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Nah, sebelum kita mulai masuk ke self love, quarter life tuh sebenarnya apa sih teman-teman? Teman-teman udah pernah, kayaknya sering ya istilah quarter life tuh apa ya, sering banget disebutin sama anak-anak milenial gitu ya. Quarter life itu sebetulnya adalah salah satu fase usia perkembangan dari 20 tahun sampai 30 tahun. Nah, di mana next fase ini merupakan, ya langsung dimunculin aja semuanya. Nah, quarter life itu all about being adult gitu ya, menjadi individu dewasa. Individu dewasa tuh yang kayak gimana sih? Apa sih yang terjadi pada diri kita yang sedang berada di fase quarter life ini gitu. Nah, di sini ada beberapa hashtag nih. Kalau teman-teman bisa lihat, hashtag eksplorasi identitas, hashtag ketidakstabilan, hashtag fokus pada diri, dan lain sebagainya. Nah, masa-masa ini tuh merupakan transisi sebenarnya teman-teman, atau perubahan dari kita yang remaja ke dewasa, terutama dalam hal karir, terus mau jadi orang yang seperti apa, kita mau menerapkan gaya hidup yang seperti apa gitu. Kenapa perubahan di sini tuh cenderung kayak besar banget gitu? Karena waktu kecil dan remaja kita itu terbiasa dikasih tahu, ntar kamu kalau udah gede kayak gini ya, ini yang bagus buat kamu tuh ini loh. Jadi masih banyak apa ya, dikasih tahu gitu sama orang yang lebih dewasa. Meskipun bisa jadi kita udah mulai punya power dan freedom untuk memilih gitu ya, atau mau menentukan pilihan gitu. Tapi ketika masuk usia dewasa, itu tuh udah mulai sepenuhnya ada di tangan kita gitu. Nah, terus next. Di sini fasenya yang utama adalah eksplorasi identitas ya teman-teman ya. Eksplorasi identitas tadi terutama dalam hal pekerjaan, pendidikan, jalur mana yang mau kita tekuni nih, pekerjaan apa yang mau kita tekuni. Nah, makanya di situ seringkali terjadi ketidakstabilan. Kenapa? Karena bisa jadi kita udah mencoba satu hal, terus ternyata gagal. Terus kita harus nyoba lagi yang lain. Ternyata masih belum bisa balance, belum bisa stabil. Terus kita coba lagi yang lain. Entah itu dalam hal pendidikan atau dalam hal pekerjaan. Nah, terus ini juga ada nih fokus hashtag fokus pada diri. Maksudnya apa sih? Nah, di sini kita udah mulai tadi aku bilang udah mulai otonomi gitu ya, udah mulai berusaha untuk memegang kendali. Tapi feeling in between juga, feeling in between tuh apa sih? Kita ngerasa kalau sudah bukan remaja, tapi juga belum jadi dewasa yang sepenuhnya gitu. Jadi masih kayak tanggung gitu ya teman-teman. Nah, kalau tadi kita lihat kayaknya kok banyak banget perubahan-perubahan yang bikin kaget gitu ya. Tapi sebenarnya individu dewasa awal juga merupakan age of possibilities and transform life. Jadi memungkinkan banget dan berpotensi banget kita bisa nggak cuma jadi bermasalah, atau justru malah kita jadi bermetamorfosis, jadi individu yang lebih dewasa, yang lebih matang, yang siap untuk menghadapi fase perkembangan berikutnya. Nah, kenapa kita perlu tahu dulu nih si quarter life itu karakteristiknya apa yang kita alami selama quarter life itu. Karena ketika kita mengenal apa yang sedang kita alami dan rasakan saat ini, itu membuat kita tahu apa yang bisa kita lakukan. Nah, oke, next.
Nah, oke, stop dulu sampai sini. Tadi kita lihat kalau fase perubahan dan eksplorasi ini inti ya, tugas perkembangan utama gitu ya dari individu yang berada pada usia dewasa awal. Nah, tapi faktanya nggak semua perubahan dan transisi ini tuh bisa dilewati dengan mulus gitu, nggak selalu mulus baik-baik aja, nggak selalu berhasil terus gitu. Ada kalanya perubahan-perubahan dan eksplorasi yang kita lakukan ini menjadi sumber stres kayak gitu. Misalnya kayak gimana nih? Next. Nah, ini yang sering banget ditemukan ya di usia-usia seperti ini, merasa diri kita tuh kurang gitu, kayak aku kok nggak bisa ini ya, kok aku nggak bisa itu, kok dia perfect banget sih, dia bisa semuanya gitu, atau merasa kayak kita tuh udah berusaha banget, udah bekerja keras, udah passionate banget, tapi kok nggak dapat penghargaan, misalnya kayak di pekerjaan gitu ya, kok saya nggak dihargain ya, kok saya nggak dapat reward yang setimpal gitu dari pekerjaan saya gitu, atau ngerasa kayaknya kok aku gagal terus ya, kenapa ya, seperti itu. Nah, pastinya ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor ya, dan kita nggak bisa menggeneralisasikan satu orang sama yang lainnya. Tapi kalau kita mau lihat dari faktor diri kita sendiri, kalau misalnya kita sering ngerasa kayak gini nih, ngebandingkan sama orang lain, jangan-jangan kita sendiri belum mengenal nih diri kita secara utuh, sehingga merasa nggak cukup gitu dengan apa yang kita miliki. Jangan-jangan nih kita tuh belum menghargai diri kita, sehingga kalau kita nggak dapat pujian dari orang atau nggak dapat hadiah dari orang, penghargaan, kita nggak ngerasa cukup, nggak ngerasa, malah kerasanya kosong gitu. Nah, jangan-jangan kita kurang mencintai diri kita sendiri. Nah, sekarang kita mulai masuk ke mencintai diri gitu ya teman-teman ya. Next, boleh Eka? Oke, stop dulu sampai sini. Ya, kita mulai dari self love ya, istilah self love. Apa ya? Kalau menurut teman-teman self love itu apa sih? Apa mungkin kita jalan-jalan ke luar negeri itu bentuk mencintai diri? Atau me time? Atau kita beli baju yang bagus? Terus beli make up, pakai skincare yang bagus gitu, membaca buku-buku inspiratif, atau kita memilih pekerjaan-pekerjaan yang sesuai sama kita. Apakah itu self love? Nah, mungkin semua aktivitas-aktivitas ini memunculkan emosi positif ya teman-teman, feeling good lah istilahnya kayak gitu. Tapi sebetulnya self love itu lebih dari sekedar feeling good. Nah, boleh next? Oke, lebih dari sekedar feeling good. Jadi self love itu apa sih? Self love itu adalah mencintai diri sendiri dengan menerima dan mengapresiasi apa yang ada pada diri secara sadar, utuh, dan penuh. Kuncinya di sini adalah menerima dan mengapresiasi apa yang ada pada diri secara sadar, utuh, dan penuh. Oke, utuh dan penuh itu bentuknya kayak apa sih? Nanti kita akan bahas di belakang-belakang ya. Oke, next dulu ya Kak. Nah, seharusnya nih, seharusnya ya teman-teman, kalau kita mencintai diri sendiri, seharusnya kita itu semakin terkoneksi dengan Tuhan, karena kita bersyukur dengan apapun yang Tuhan berikan. Kalau di Islam kan mungkin, kalau kita teman-teman yang Islam ya, mungkin kita punya keyakinan bahwa Allah itu tahu apa yang paling baik buat kita. Jadi kondisi apapun, tidak nyaman apapun, seenggak enak apapun, pasti ada hikmahnya. Meskipun kita taunya nanti gitu ya, nggak sekarang, seringkali lama gitu bahkan. Tapi setidaknya dengan menerima keadaan, kita itu lebih terkoneksi lagi sama pencipta. Nah, terus
yang jadi pertanyaan lagi, kalau misalnya kita menerima diri kita apa adanya, terus apakah kita jadi pasrah aja, terus ya udahlah, aku mah emang kayak gini, terus aku nggak ngapa-ngapain gitu. Apakah self love itu seperti itu? Nggak juga, karena self love itu sebenarnya adalah suatu aksi ya, jadi dia sifatnya aktif dan dinamis. Jangan sampai kita menjadikan self love itu alasan untuk menghindari tanggung jawab. Misalnya, aku kan lagi mencintai diriku sendiri, jadi aku nanti deh ngerjain skripsinya sebulan lagi, 2 bulan lagi gitu. Nah itu mah kelamaan ya teman-teman. Kalau kita take break from our daily activities, kalau udah overwhelmed banget, terus kita I should love myself, aku harus take break, boleh, tapi jangan lama-lama dan jangan menjadikan itu sebagai alasan. Kalau kelamaan itu namanya bukan self love ya teman-teman, itu udah mungkin ada istilah yang lain ya, nanti kita pikirin dulu apa. Oke, next dulu. Nah, ini dia proses mencintai diri sendiri. Self love itu sebenarnya gampang-gampang susah ya teman-teman, karena kita tuh secara nggak sadar sebenarnya udah banyak melakukan self love. Cuma kadang kita nggak sadar kalau kita tuh lagi berusaha untuk mencintai diri kita sendiri, atau kadang-kadang kita lupa gitu ketika lagi lagi happy, lagi banyak keberhasilan yang kita rasakan, kayaknya self love itu mungkin lebih mudah kali ya, maksudnya ngasih apresiasi, menerima gitu. Tapi gimana kalau misalnya kita lagi gagal, kalau kita lagi salah terus, kayak kita tuh dijauhin sama teman-teman misalnya, atau skripsinya ditolak terus misalnya, atau kerjaan tuh nggak dapet. Kayaknya kalau untuk mencintai diri itu nggak kepikiran gitu, mungkin ya, bisa jadi. Nah, proses mencintai diri sendiri itu emang nggak mudah, tapi juga bukannya nggak mungkin gitu ya, dan bisa dicoba, dan harus dilatih, emang harus dibiasakan. Nah, proses mencintai diri sendiri itu diawali sama yang namanya self-kindness. Self-kindness, terus self-awareness, baru secara keseluruhan kita tuh bisa mencintai diri kita sendiri. Nah, self-kindness kita bahas pertama dari self-kindness dulu ya. Next, Eka. Oke, self-kindness itu apa sih? Self itu kan diri ya. Kindness tuh kebaikan. Kebaikan pada diri, intinya kayak gitu ya. Merupakan sikap unconditional acceptance, penerimaan tanpa syarat ya, sikap penerimaan tanpa syarat. Apa itu? Itu hangat atau baik kepada diri sendiri ketika menghadapi rasa sakit, menghadapi situasi yang gak nyaman, yang penuh tekanan. Nah, self-kindness tuh apa ya? Tadi kan baik pada diri sendiri, yang berbaik hati pada diri sendiri. Intinya, be kind to myself itu adalah hadir, mendengar, memaafkan, menerima, dan menguatkan. Kadang kita kalau ada sahabat kita yang punya masalah, terus atau dia lagi sedih, atau dia lagi baru putus gitu dari pacarnya misalnya, kita sering banget kan ada di samping mereka, terus ngedengerin curhat mereka, membantu mereka memaafkan diri mereka kalau mereka salah, membantu dia menerima kenyataan, terus menguatkan dia gitu. Tapi apakah kita juga udah jadi best friend buat diri kita sendiri? Kayaknya nggak selalu ya, tapi nanti kita itu jadi pertanyaan buat diri kita sendiri ya, buat refleksi nanti. Oke, next. Nah, sekali lagi Eka, oke, stop. Yang pertama, gimana sih berbaik hati itu? Yang pertama, berbaik hati meskipun sedang tidak baik-baik aja. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ada
drama judulnya It's Okay to Be Not Okay ya. Mungkin kalau teman-teman pernah nonton drama gitu, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Intinya yang pertama, berbaik hati meskipun sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, bahwa perasaan apapun, emosi apapun, walaupun nggak nyaman, itu membuat kita jadi manusia seutuhnya. Kadang kita tuh harsh on ourselves gitu, menganggap bahwa emosi negatif kayak sedih, kecewa, marah, dan lain-lain itu nggak boleh dirasakan. Nah, ini juga sering saya temukan ketika berhadapan dengan klien di ruang konseling gitu ya. Kadang saya suka nanya gitu sama teman-teman klien saya ini, boleh nggak sih kalau kita itu nangis gitu kan? Dan ternyata banyak banget di antara mereka yang jawab nggak boleh gitu. Nggak boleh nangis itu. Aku harus jadi orang yang kuat. Aku nggak boleh kelihatan nggak boleh kelihatan lemah gitu. Aku nggak boleh marah sama orang lain. Aku nggak boleh nunjukin aku nggak suka sama sikap cowok aku yang ngatur-ngatur misalnya kayak gitu. Padahal emosi itu kan mau positif atau negatif itu udah fitrah ya, udah diciptakan sama Tuhan, itu bukan nggak ada maksudnya. Dan ketika emosi itu ditekan terus direpres gitu ya, itu justru akan menimbulkan ketegangan di dalam diri kita. Nanti berdampaknya bisa ke simptom gejala-gejala fisik atau gangguan stres yang lainnya, bisa jadi ke sana gitu ya. Nah, bahkan di psikologi positif yang judulnya aja positif gitu ya, emosi negatif juga diperlukan gitu dalam kehidupan. Kenapa? Boleh lanjut, Kak? Karena di balik kesedihan itu ada love, ada care, dan ada happiness. Jadi psikologi positif aja yang judulnya positif gitu, menerima emosi negatif itu sebagai bagian dari manusia gitu. Next, satu lagi. Nah, jadi gimana nih kalau misalnya kita lagi ngerasa nggak nyaman, lagi ngerasa stres banget gitu, lagi ngerasa sedih, lagi ya pokoknya nggak nyaman lah ya intinya. Sadari, terus kelola. Kelolanya gimana? Nah, itu kita meredakan dulu, terus nanti mengekspresikannya dengan cara yang tepat, atau nanti ada cara-cara berikutnya gitu ya. Dan terutama jangan ragu untuk mencari bantuan gitu ketika dirasa terlalu berat. Nah, ini tuh sering banget kayak orang-orang yang datang ke psikolog itu dianggapnya kayak wah ngapain sih lo datang ke psikolog gitu doang gitu, atau enggak justru dianggapnya orang yang bermasalah banget gitu. Padahal sebetulnya kalau misalnya kita mencari bantuan itu sebetulnya kita udah self love loh secara nggak sadar, udah menerima keadaan aku sedang nggak baik-baik aja, terus menyadari bahwa batasan aku tuh sampai mana, lalu aku cari bantuan, entah itu ke teman atau ke profesional, dan itu bagus banget. Itu adalah dia sebenarnya udah menapaki jalan self love gitu. Oke, next. Ya, yang kedua, berbaik hati meskipun imperfect. Kalau tadi menerima kalau kita lagi nggak nyaman gitu ya. Yang sekarang berbaik hati meskipun kita itu imperfect. Nah, ini pertanyaan lagi nih, kayak kita bakal banyak refleksi ya di sini ya. Pernahkah teman-teman atau termasuk saya sendiri ya, kayaknya mudah banget gitu memuji orang lain meskipun kita tahu betul dia tuh nggak sempurna gitu. Kayak memuja-muja banget gitu, kayak menganggap dia tuh kayak keren banget. Padahal tahu pasti dia juga nggak punya pasti dia juga nggak semuanya perfect gitu ya. Nah, jangan-jangan apakah kita juga ini sering muji diri kita yang nggak sempurna? Jangan-jangan ke orang lain lebih sering daripada ke diri kita sendiri gitu. Oke, next. Nah, oke.
Satu lagi, Eka. Ya. Oke, padahal kita tahu betul orang lain itu nggak sempurna. Nah, kita juga sama sih, nggak sempurna. Tapi kita itu sebenarnya adalah kumpulan apa yang tidak kita bisa dan bisa kita lakukan. Jadi, kenapa saya besarin bisanya ini? Kadang-kadang kita suka berfokus pada aku nggak bisa ini, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Padahal banyak banget yang bisa kita lakukan dan we always have a choice gitu. Misalnya ketika kita masuk ke satu organisasi gitu ya misalnya, terus kita melihat yang lain, ternyata banyak nih yang lebih bisa daripada aku dalam hal misalnya dalam hal public speaking gitu. Kok aku nggak pedean ya? Kok banyak banget yang nggak pedean? Terus kita jadi, aduh, yaudah deh aku nggak usah ikut lagi deh, aku malu deh, nggak usah deh, aku malu gitu. Padahal kita itu adalah kumpulan apa yang kita tidak bisa dan bisa kita lakukan. Mungkin kita belum menyadari aja kita punya keunikan kita tuh di mana. Kan nggak semua di satu organisasi itu mungkin harus public speaking-nya bagus semua. Bisa jadi kita bagusnya di aspek apa gitu. Misalnya di IT-nya atau di apanya. Kita bisa tuh mengalihkan atau mencoba diri kita, oke, mungkin aku nggak cocok di untuk ngomong kayak gitu ya. Nah, kita bisa coba hal yang lain. Jadi we always have a choice. Nah, self love ini merasa diri berharga meskipun sesekali rapuh dan punya kekurangan. Intinya kayak gitu. Oke, slide berikutnya. Oke, ini terus gini, berbaik hati meskipun kita melakukan kesalahan dan gagal. Nah, mencintai diri yang utuh dan penuh yang tadi aku sebutin di depan, itu maksudnya adalah mencintai the good, the bad, and the ugly. Jadi nggak cuma yang baik-baik aja, tapi yang kurang baik dan yang menurut kita nggak layak untuk kita tunjukkan misalnya gitu ya. Meskipun ada hal-hal yang tetap harus kita jaga, tapi paling enggak kita nggak boleh selalu melihat itu sebagai hal yang negatif gitu. Nah, mencintai diri yang utuh dan penuh itu juga maksudnya adalah mencintai diri kita dari masa lalu, saat ini, dan ke depan. Jadi secara keseluruhan gitu, full. Kita yang kemarin, kita yang sekarang, dan kita yang ke depan itu juga perlu kita cintai. Nah, salah satunya dengan latihan butterfly dan self-talk. Nah, ini aku mau tanya dulu nih sama teman-teman. Ada yang udah pernah tahu butterfly hug dan self-talk mungkin, atau ada yang udah pernah nyobain? Pernah gara-gara nonton drakor itu loh yang ganteng itu, coba. Iya. Ada lagi yang lain yang udah pernah nyobain? Udah Kak. Oke, ada lagi? Mungkin ada yang belum? Ada yang belum nggak? Belum coba sih. Oke. Suka ngobrol sendiri katanya ya. Udah Kak. Oke, ada lagi yang mau jawab? Masih ditungguin? Ngobrol sendiri udah pernah ada yang nyobain ya? Butterfly hug juga udah pernah nyobain. Oke. Kalau belum pernah nyobain, kita nyobain sekarang. Kalau yang udah pernah nyobain, mungkin kita refresh aja ya, dan menggabungkan antara butterfly hug sama self talk itu. Oke, next dulu Kak. Nah, ini ada satu gambar yang menarik ya dari Relief. Ini buat teman-teman yang nggak tahu, mungkin bisa dilihat dulu. Butterfly hug itu caranya seperti ini. Yang pertama, silangkan kedua tangan di arah dada, ke arah dada gitu ya. Udah, silangkan kedua tangan di arah dada, terus tutup kedua matanya perlahan. Tutup kedua mata perlahan. Ini kita percobaan pertama dulu ya. Nyobain si butterfly hug-nya dulu. Terus nanti kita mulai tepuk kedua tangan secara bergantian seperti kupu-kupu gitu, kayak pelan-pelan dipuk-puk gitu ya. Dipuk-puk,
Pelan-pelan aja ya, jangan kenceng-kenceng. Love ya, love yourself. Iya, Guys. yes. Kalian udah tutup mata, tenang, terus kita mulai tepuk kedua tangan secara bergantian seperti kupu-kupu. Terus tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Terus lakukan gerakan ini sampai kamu merasa rileks. Gampang ya, teman-teman ya. Cara mempraktekkan butterfly hug. Nah, sekarang balik lagi ke tema kita yang lagi kita bahas sekarang. Tadi apa? Bersikap baik kepada diri ketika menghadapi kegagalan. Nah, sekarang self talk-nya gimana bentuk self talk-nya? Coba next, Eka. Oke, lampunya aja. Nah, stop dulu ya. Tadi kan ya, berbaik hati meskipun melakukan kesalahan dan kegagalan. Caranya gimana sih? Caranya dengan memaafkan diri sendiri, self forgiveness, dan have a growth mindset. Nah, forgiveness ini tuh sebenarnya kalau kita mau menggali lagi, fasenya ada 4 kalau nggak salah ya, tapi kita ngambil secara umum aja nih. Forgiveness dengan cara mengubah blaming, menyalahkan diri kita tuh yang selama ini sering kita lakukan menjadi bentuk lain. Nah, nanti kalau kita udah mengubah si blaming itu, diikuti dengan growth mindset. Jadi bahwa dari kegagalan itu aku harus bergerak, harus berubah gitu, nggak cuma diam doang gitu ya. Makanya tadi self love itu sifatnya aktif. Nah, satu lagi Eka, kita masuk ke contoh. Nah, gini, yang warna kuning itu adalah bentuk self talk atau self talk yang forgiveness. Nah, yang biru itu contoh yang growth-nya ya. Misalnya gini, self talk yang pertama, tidak apa-apa, kemarin kamu gagal. Itu ngomong sama diri sendiri ya, yang sudah lewat gak bisa aku ubah. Nah, terus yang kedua, terima kasih kamu gagal kemarin. Aku jadi tahu caranya bertumbuh hari ini dan besok. Nah, atau contoh yang lain nih. Kemarin kamu nggak tahu kalau itu nggak baik buat kamu. Yang penting sekarang aku tahu dan belajar dari itu. Nah, gimana caranya kalau kita mau menggabungkan antara butterfly hug sama self talk ini gitu. Misalnya tadi kan kita udah naruh dua tangan di mana nih? Di bahu gitu ya. Terus kita tarik nafas, pejamkan mata dulu, terus tarik nafas, terus kita pupuk bahu pelan-pelan gitu kan ya. Nah, bisa nih kita cobain kalau misalnya kita lagi ngerasa kayak hopeless gitu, kayak gagal mulu, ngerasa kok gini banget hidup aku gitu ya. Bisa nih kita coba butterfly hug dulu, terus tepuk bahu kanan, bilang gak apa-apa ya Mbak, kemarin kamu gagal, kemarin udah gak bisa kamu ubah lagi. Terus tepuk yang sebelah kanan, terima kasih kamu gagal kemarin, aku jadi tahu gimana caranya bertumbuh hari ini dan besok. Terus sambil merenungkan gitu ya self talk-nya, mungkin boleh cari juga self talk lain yang sesuai sama yang cocok sama diri kita sendiri. Terus sambil bernafas sampai ngerasa lebih tenang dan lebih relax gitu. Nah, self talk ini kayaknya akan lebih berasa gitu kalau misalnya kita sambil melibatkan nggak cuma pemikiran doang, tapi mental juga, melibatkan touch diri kita sendiri ini melalui butterfly hug gitu ya. Bentuk self talk-nya seperti yang tadi aku bilang, kalian bisa cari atau disesuaikan sama bahasa dan kebutuhan kalian gitu. Intinya adalah memaafkan, terus meyakini bahwa aku mencintai diri aku
aku mau mencukupkan diriku hari ini, kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa dieksplorasi sendiri sama teman-teman gitu ya. Oke. Boleh lanjut, Eka? Nah, intinya dari ketiga be kind tadi ya, be kind ketika kita lagi nggak baik-baik aja, be kind ketika kita imperfect, dan be kind ketika kita lagi gagal atau kita melakukan banyak kesalahan. Intinya adalah you are not your sadness. Kamu bukan emosi negatif kamu bukan whole your emotion gitu. Kamu juga bukan kegagalan gitu. Kamu bukan kegagalan, hidup kamu tuh nggak kegagalan gitu. Kegagalan dan kesedihan itu adalah bagian dari kamu, hanya bagian kecil dari diri kita yang bisa aja kita tinggalin itu gitu. Jadi kegagalan itu bukan diri kita sepenuhnya, itu cuma bagian kecil yang kita alami kemarin gitu, yang gagal itu. Dan kita bisa let it go, love again, do again, and try again gitu. Itu be kind ya, itu adalah self kindness, apa ya, kayak first step atau dasarnya dari self love gitu. Oke, sekarang kita ke yang berikutnya, Eka. Nah, yang kedua ini adalah self awareness. Nah, self awareness itu apa sih? Self awareness ini memahami pemikiran, perasaan, keinginan, motif, dan keseluruhan diri melalui introspeksi dan observasi tanpa judgement. Kayaknya ribet banget ya, gimana sih memahami pemikiran, perasaan, keinginan, motif, dan keseluruhan diri ini dengan introspeksi dan observasi tanpa judgement. Nah, tapi sebetulnya nggak susah-susah banget sih ya teman-teman. Nanti ada sedikit simulasi juga bakal kita cobain. Nah, dengan melatih awareness, kita dapat mengetahui apakah saat ini kita sedang butuh self love gitu. Terus secara aktif kita juga bisa tahu kalau kita tuh secara aktif sedang mengembangkan self love. Oke, next dulu Eka. Ya. Iya, oke. Ya. Oke, yang pertama be mindful ya. Apa sih be mindful itu? Mungkin ini teman-teman ada yang udah pernah dengar ya, mindfulness terapi atau istilah mindfulness-nya aja gitu ya. Mindful itu membawa perhatian ke momen saat ini. Jadi kalau misalnya kita lagi overwhelmed, lagi overthinking, lagi kayak mikirin masa depan tuh kayak gelap banget gitu, bingung mau kayak gimana gitu. Nah, sebenarnya kan itu belum kejadian ya, dan belum tentu juga kita akan terseok-seok gitu menghadapinya, belum tentu. Itu pemikiran yang antisipatif ya, belum tentu terjadi. Atau kita berfokus banget sama kemarin aku tuh gini, kemarin tuh kepikiran terus. Nah, kalau misalnya kita udah overwhelmed, udah overthinking sama semua hal itu, bawa lagi perhatian kita ke saat ini, ke here and now. Bawa perhatian kita ke momen saat ini, terus baru kita merasakan lagi, oke, sekarang apa yang harus aku fokuskan, apa yang harus aku lakukan gitu. Kalau sekarang aku lagi ngerjain skripsi, aku ngerjain skripsi. Fokus dulu, lupain yang kemarin, lupain ketakutan aku yang akan masa depan kayak gitu. Nah, itu be mindful. Nah, yang kedua adalah exploration. Nah, exploration ini adalah keberanian untuk menerima kekuatan, kekurangan, dan batasan diri. Nah, si exploration ini kenapa sih penting? Kadang-kadang kalau kita nggak mengeksplorasi diri,
kita tuh cenderung mengabaikan komponen-komponen siapa diri kita, keunikan kita apa, kelebihan kita apa gitu. Terus kelemahan kita juga apa, kita perlu tahu juga ya soal itu. Nah, gimana sih caranya kita kalau pengen mengenali diri gitu? Bisa jadi ada dua cara nih yang umum banget, dari penilaian diri sendiri, dari refleksi, memikirkan kira-kira aku tuh kelebihannya apa, kekurangannya apa, keunikannya apa yang pernah berhasil aku lakukan gitu. Nah, bisa juga dari feedback dari orang lain. Nah, ada salah satu contoh ini, teman saya ya, kebetulan dia tuh dulu masih mahasiswa, sekarang mungkin udah praktek di mana nggak tahu. Dia teman saya ini dokter ya. Dia itu setiap tahun dari zaman kuliah ya, kayaknya sampai lulus deh, setiap tahun dia itu nyebarin kuesioner G-form yang minta feedback tentang diri dia gitu, saking dia pengen mengevaluasi dirinya gitu, pengen tahu kelebihan kekurangannya dia, terus pendapat orang tentang dia kayak gitu, sampai bikin G-form gitu. Tapi mungkin kalau misalnya kita bisa tanya sama orang yang dekat sama kita, bukan bermaksud pengen sombong ya, tapi tujuannya adalah untuk eksplorasi. Nah, kenapa kita tuh penting tahu kelemahan kita, kekurangan kita, kenapa gitu ya. Nanti akan ada jawabannya di akhir ya. Ini ada saya tulis di situ tuh, cobanya nanti terakhir aja. Kita beresin dulu ini. Oke. Terus yang ketiga adalah self care practice gitu ya. Tadi contoh-contoh activity yang ada di depan, yang dia me time, terus tadi saya nulis di depan, jalan-jalan ke luar negeri yang kayak gitu, mungkin itu bagian dari self care ya, tapi bagian dari self love, tapi bukan self love secara keseluruhan gitu. Nah, self care practice ini kalau yang ideal itu melibatkan domain fisik, kreativitas, spiritual, natural, sosial, dan personal. Jadi ada maknanya gitu ya. Ini manfaatnya secara fisik, secara kreativitas, secara spiritual, natural, sosial, dan personal. Nah, ketika kita mengabaikan kebutuhan personal, misalnya nggak ngurusin kesejahteraan kita, nggak ngurusin well-being kita, udah bodo amat, gue kerja, ngejar target atau ngerjain skripsi setiap hari pagi siang malam, nggak ada self care-nya gitu. Ketika kita mengabaikan kebutuhan personal, itu justru kita malah mudah kalau kata orang Jawa gerasa busung gitu ya, mudah terdistraksi, kayak panik gitu, mudah panik, terus cemas, terus mudah lelah juga justru. Nah, paparan terhadap stres tanpa self care itu juga meningkatkan ketegangan psikologis. Jadi take a break for a while gitu ya teman-teman ya, jangan terlalu lama. Jangan lupa balik lagi, oke? Ya, next dulu Eka. Oke. Nah, bentuk self care yang termasuk good habit untuk practicing self love itu diantaranya ini nih, yang nomor 1 dari 1 sampai 5 ya, tapi ada banyak perintilannya. Misalnya yang pertama, tidur cukup, berolahraga, eat good food, itu juga bagus. Good. Eat good food bagus banget. Kalau misalnya kita
si tidur yang cukup, ini opsional ya, nggak harus semuanya dilakukan gitu, kita boleh milih gitu, kita yang sesuai sama diri kita yang mana gitu, dan yang sesuai sama kemampuan kita untuk melakukannya yang mana gitu. Nah, yang kedua creative activity, mungkin teman-teman yang udah ikut sesi yang kemarin ya, sesi yang 2 minggu lalu kalau nggak salah, apa seminggu yang lalu ya, itu bahas juga soal journaling, terus creative activity sebagai coping stress gitu. Nah, kalau di sini mungkin aku meng-highlightnya self love itu kan it's all about practice ya. Kadang-kadang ya tadi aku bilang self love itu sebenarnya kita udah ngelakuin, udah pasti ada yang udah kita lakuin gitu. Kayak tapi kadang kita juga lupa kalau misalnya kita emang lagi sedih banget, kadang-kadang self love tuh nggak kepikiran gitu, boro-boro mau self love gitu, ngurusin masalah aja ribet banget gitu kan. Nah, kita perlu diingetin, makanya apa namanya, di dalam pikiran kita tuh kita harus punya box of self care practice gitu, kayak kotak P3K yang isinya macam-macam charger ini tuh apa, tidur yang cukup, berolahraga, eat good food, terus kamu punya pilihan lain, misalnya kalau aku lagi overwhelming kayaknya aku perlu coret-coret, perlu journaling, perlu cerita, atau aku perlu kayak misalnya kalau saya misalnya kalau lagi overwhelming kayak gitu, dengerin kajian atau cari apa yang menginspirasi, terus aku tulis, terus aku tempel di dinding kamarku, tempel semuanya buat reminder gitu. Boleh, it's okay, kita bisa milih berbagai cara gitu. Makanya aku tulis di sini box of self care practice gitu, kayak kotak P3K yang bisa kamu akses kapanpun. Dan kalau bisa harus punya lebih dari satu charger gitu ya. Charger ini nggak cocok, nggak berhasil charger yang lain gitu. Nah, lanjut lagi, ada ini gratitude attitude. Nah, gratitude attitude ini ya bersyukur ya. Kadang-kadang mungkin ada teman-teman kita yang udah terbiasa sehari-hari bikin gratitude list ya. Bener ya? Ada tuh yang suka bikin gratitude list setiap hari sebelum tidur, daripada scrolling opa-opa Korea gitu, atau scrolling Shopee, Lazada, itu mungkin bisa juga tuh bikin gratitude list. Oke, hari ini tuh aku tadi ngapain aja ya dari pagi. Oh, alhamdulillah aku tadi nggak lupa bawa payung gitu. Itu kan kecil banget ya, tapi kalau misalnya kita udah terbiasa melatih melatih kayak gitu, lebih happy aja gitu, kayak walaupun hari itu berat, tapi masih ada yang bisa aku syukurin hari ini gitu, misalnya ya. Gratitude. Terus positive self talk sama butterfly hug yang tadi udah kita coba, itu juga bisa jadi self care practice gitu, nggak cuma manicure pedicure aja ya guys ya. Self care practice manicure pedicure bagus, kita ke salon kayak gitu juga it's okay banget ya. It's okay to have sebanyak mungkin self care cadangan gitu ya. Terus yang keempat, try something new nih. Ini apa ya, ternyata seru banget gitu ya, mencoba sesuatu yang baru gitu, yang nggak pernah kita cobain. Atau kalau teman-teman tahu sebenarnya beberes ya, bersih gitu, itu juga berpengaruh tuh, dan itu bisa jadi salah satu self care gitu ya. Karena bersih itu kita fokus ke saat ini ya, itu mindful kan, saat di situ ada proses mindful, kita fokus di saat ini, bersih kamar gitu, atau menata ulang kamar gitu. Itu kan salah satu bentuk self care. Cobain aja deh kalau misalnya fokus pada saat ini, terus ngelupain dulu sejenak apa yang tadi kita lagi kerjain. Misalnya kita ini bikin pendahuluan kok nggak dapet ya, nggak bisa mulu gitu, lihat teman kita udah pada ngumpulin tapi kita belum gitu misalnya. Terus kayak oke,
dialihkan dulu ngerjain apa gitu yang lain yang bikin kita fokus. Nah, habis itu udah ngerasa lebih baik, jangan lupa kembali lagi selalu ya. Terus yang terakhir adalah ini penting juga nih, set boundaries ya. Ini set boundaries juga sebenarnya merupakan salah satu self care practice ya. Kenapa? Kadang kita itu nolongin, misalnya kita nolongin orang, padahal sebetulnya kita juga lagi riwah gitu, dan kita seringkali kayak ya udahlah diterima aja gitu. Tapi sebetulnya kita punya pilihan, kita punya hak untuk bilang enggak, tapi mungkin menyampaikannya dengan yang baik gitu, yang enggak yang dengan ngebentak-bentak misalnya kayak gitu. Set boundaries, set limit or say no. Terus choose our circle, kita milih lingkungan pertemanan kita yang misalnya yang toxic mau kita tinggalin, itu juga merupakan salah satu bentuk self care gitu. Set boundaries ini penting sih kalau menurut kalau di konsep self love ya, di self care set boundaries itu penting juga gitu. Nah, ini di bawah nih ada gambar apa nih ya? Ini Itu apa ya? In the one. Oh, ya, I'm the one. I'm the one. Ini adalah salah satu lirik lagu sih sebenarnya, tapi menurut aku ini relate banget gitu. Lirik lagunya aku bacain ya. I'm the one I should love in this world, shining me, precious soul of mine. And then I finally realized, so I love me, not so perfect but so beautiful. I'm the one I should love. Nah, kalau tadi kan aku udah bilang ya, kita tuh bisa nyari eksplorasi kira-kira charger apa yang cocok buat kita gitu ya, entah itu kajian misalnya, atau ngambil dari ayat atau dari kitab suci, hal-hal yang yang bikin kita jadi semangat, bikin kita jadi semakin mencintai diri kita misalnya kayak gitu. Nah, atau dari lagu justru itu juga bisa tuh kita dengerin, atau kita ingat-ingat ketika kita lagi ngerasa nggak nyaman, ngerasa lagi nggak baik-baik aja gitu. Emang kayaknya sepele, kayak kayaknya nggak mungkin deh kayak gitu doang gitu bisa ngeboost mood kita. Tapi kalau misalnya kita sering mencoba, lama-lama itu jadi kayak udah terotomatis gitu. Dan misalnya aku sedih, oke, no, I should love myself gitu. Oh, inget nih kata Allah misalnya gitu, inget nih kata ini, nah gitu. Tapi emang itu semua tergantung sama diri kita ya. Tadi tipe kita tuh tipe yang kayak gimana gitu, itu mungkin salah satunya aja gitu. Oke, berikutnya ya lagi. Nah, oke, kalau misalnya tadi kan intinya dari self love itu tadi ya, self kindness, terus yang di dalamnya itu ada forgiveness, ada growth mindset, ada berbagai macam ya, itu udah terangkum jadi self kindness. Terus yang kedua tadi self awareness. Self awareness itu ada be mindful, be explorative, terus punya self care, itu udah masuk ke dalam cluster self awareness. Nah, apakah si self love itu berpengaruh nggak sih sama kesehatan psikologis kita gitu? Nah, ini ada nih penjelasannya. Individu itu yang tidak mencintai dirinya sendiri itu biasanya menilai dirinya itu rendah, terlalu fokus pada pikiran negatif, bahkan sering menyalahkan diri sendiri atau melukai dirinya sendiri, dan menunjukkan sikap denial kayak tadi, enggak, aku mah baik-baik aja, aku kuat-kuat aja gitu, padahal sebetulnya enggak gitu.
dan merasa berharga itu dengan banyak syarat gitu. Jadi aku tuh berharga kalau aku tuh udah ranking 1, terus ini kalau aku cantik, aku nggak cabi, aku lala segala macam gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, satu lagi, next, self love and personal growth. Nah, yang perlu di highlight di mana self love ini ya, self love ini juga sebenarnya berperan di personal growth, di apa ya, perkembangan diri kita gitu. Kalau kita mau bermetamorfosis, kita bisa mulai dari diri kita sendiri ya. Jadi ketika kita ngerasa full dan fulfill dulu nih, ngerasa utuh dan penuh dulu, baru kita bisa apa ya, growth dan bermetamorfosis di mana-mana gitu. Mau itu kita posisinya ada di situasi yang sekeras apapun, kalau kita udah punya modal ini, udah self love sama diri kita sendiri, itu kemungkinan kita akan bisa lebih bertahan kayak gitu. Nah, tadi kita udah bahas ya, be kind when we are imperfect gitu. Nah, menerima imperfection dan didukung dengan kesediaan untuk berubah, growth tadi, itu membentuk ruang untuk bertumbuh. Nah, ketika gagal dan menerima kegagalan itu, terus abis itu aku mau apa dari kegagalan itu, nah dengan begitu kita akan cenderung mencari kesempatan-kesempatan lain to be the best version of you that you can be, kayak gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini yang tadi aku pending ya, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang bisa buat ini di kertas atau di buku pakai pensil gitu. Mungkin kita coba. Coba ya langsung ya. Iya, buat kotak-kotaknya dulu, jangan dulu pindahin Eka. Buat kotak-kotaknya dulu dan bunder-bunderannya dulu gitu. Bunder-bunderan apa sih, oval. Oval-oval ini. Sebenarnya boleh lebih dari setiap baris, boleh lebih dari 3 ya, tapi ini kita batasin aja biar nggak terlalu banyak. Kalau teman-teman yang sambil boboan, masih sambil tiduran gitu ya, mau ya sambil geleporan atau Sambil lagi nyemil Indomie katanya tadi juga. Enaknya gimana bisa sambil Indomie? nggak apa-apa. Kalau ada kertas, pulpen, boleh dicoba ya. Kalau misalnya susah ya, dibayangin di otak juga nggak apa-apa lah ya, dibayang-bayang, dibayang-bayang gitu. Oke. Udah ya? Udah belum ya kira-kira? Kalau virtual gini tuh nggak ketahuan ya, nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Interaksinya terbatas gitu ya. Kalau ketemu langsung kan lebih enak. Tapi nggak apa-apa sih. Oke. Sudah nih, aku udah ready. Oke. Patokannya Cece aja ya, biar gampang ya, Ce. Oh, boleh. Jadi paling nggak kalau nggak ada yang nyobain, Cece nyobain gitu ya. Siap. Keponakan. Nggak apa-apa, it's okay, teman-teman. I love myself gitu. Oke, sekarang mulainya dari weakness dulu ya. Boleh kita tulis dulu weakness kita apa. Boleh 3 aja lah, jangan banyak ya. Ini bisa nggak fisik sih, misalnya aku merasa aku kurang tinggi gitu. Boleh, tapi kalau bisa jangan fisik. Oh, jangan fisik juga boleh. Lebih ke diri. Lebih ke diri, lebih ke personal. Oke, by the way, ini aku sharing ya teman-teman. Soal kelebihan dan kekurangan, sambil nunggu pada ngisi ya. Soal kelebihan dan kekurangan. Pernah ada pengalaman saya gitu ya, bukan ngadain sih. Saya jadi co-fasilitator di salah satu pelatihan emotional intelligence di perawat di salah satu rumah sakit yang ada di Indonesia gitu ya. Nah,
saya bawain soal self awareness ya, mengenali kekurangan diri, kelebihan diri gitu. Ternyata lebih susah menemukan kelebihan diri daripada kekurangan. Kayaknya kalau nemu kekurangan, kalau nulis kekurangan tuh banyak banget gitu ya, dikasih waktu 1 menit itu kertasnya full gitu. Tapi ketika ketika nulis kelebihan lama gitu, butuh waktu lebih lagi, tambah lagi tambah lagi kayak gitu. Ternyata gitu ya. Lebih susah untuk menuliskan kelebihan. Kayak Oke. lebih apa ya? Lebih mudah melihat hal negatif dalam diri kita. Itu dia, makanya self love practice itu penting banget ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kalau udah weakness-nya, sekarang kita pindah dulu ke problem yang selama ini problem yang udah bisa kita selesaikan ya. Oh, problem yang udah selesai. berarti. Problem yang udah selesai. Problem yang udah selesai. Aku apa ya? Kalau bingung, yang paling dekat aja atau yang paling membekas gitu ya di dalam diri kita. Oke, udah ya. Karena susah ininya kontrolnya, jadi dari Cece aja ya. Udah. Oke, sekarang kita tulis strength. Strength kita. Mungkin nggak sih problem yang tadi sudah selesai sama achievement-nya sama? Boleh. Oke, udah diisi semua ya. Weakness, strength, problem, achievement. Nah, sekarang kita lihat problem. Problem ada 3 kan ya, paling nggak minimal 3. Nah, problem ini ada nggak yang berkaitan, yang problem yang udah selesai ini, ada nggak yang berkaitan sama weakness? Kalau ada, ditarik garisnya. Maksudnya kelemahan kita itu berpengaruh terhadap problem yang udah kita selesaikan. Oh, weakness-nya. Weakness sama problem. Ada nggak? Iya, ada. Gimana dong? Oh, ada. Bentar. Coba dilihat dulu. Problem yang udah selesai, problem itu sudah selesai, berhasil karena salah satu dari weakness kita yang menyebabkannya. Disambungin gitu Pak satu-satu. Enggak. Kalau ada disambungin, kalau nggak ada nggak usah. Enggak. Maksudnya enggak. Justru aku lama gara-gara weakness aku. Ada nggak weakness kita yang membuat kita bisa menyelesaikan permasalahan? Oh, maksudnya kirain tuh weakness kita yang menyebabkan problem itu. Oh, bukan, kebalik. Kebalik. Ada nggak weakness yang membuat problem kita selesai? Ada nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada jangan dipaksain ada ya, teman-teman. Nggak ada ya? Ada nggak? Oh, dicobain dulu lah. Boleh ada juga nggak apa-apa gitu. Nanti kita dalamin lagi. Dari weakness ada nggak sih problem yang selesai ini tuh disebabkan karena weakness kita gitu? Faktor yang membuat problem ini selesai adalah weakness kita. Nah, kalau ada ditarik garis ini, ditarik garis kita. Kalau nggak ada nggak usah dipaksain ya. Ya, kalau nggak ada nggak usah dipaksain. Terus nggak ada ya. Oke, lanjut ya. Sekarang dari strength ke problem. Strength apa yang membuat kita bisa menyelesaikan masalah? Nah, kalau ini banyak. Strength apa yang membuat kita bisa menyelesaikan masalah? Strength yang mana yang membuat kita bisa menyelesaikan masalah? Oh, ini ada yang nanya nih, Kak. Contohnya kayak gimana sih weakness yang menyelesaikan problem katanya? Iya, nggak apa-apa. Dikira-kira dulu aja. Oh, dikira-kira dulu aja. Nanti dikira-kira dulu aja. Nanti akan ada jawabannya. Jawabannya setelah pariwara berikut. Iya, setelah pariwara berikut. Oke. Kalau ini ada sih, kalau strength justru ada bang.
Oh, saya nggak baca chat ya. Maaf ya teman-teman. Ternyata chatnya nggak kebaca sama saya. Sorry. Tadi rame ngomongin sambil bisa makan Indomie ya. Hal-hal yang kayak gitu. Iya, kayaknya saya terlalu fokus ya. Saya terlalu mindful nih kayaknya. Sudah pada suka septong tapi butterfly-nya jarang. Belum ada yang coba. Oke. Iya. Saya lupa nggak ngelihat chat nih. Padahal di sebelah. Sorry ya teman-teman ya. Dihubungin pakai garis aja. Garis strength ke problem yang dapat diselesaikan. Misalnya nih, aku mau nanya jadinya. Ini strength-nya adalah brave misalnya ya. Berani take a risk. Nah, terus udah gitu, tapi ketiga problem ini kena karena itu gitu loh. Bisa berarti kan? Boleh. Berarti tarik garisnya bisa. Boleh. Bisa tiga-tiganya boleh. Hmm. Ya aku udah. Oke. Sekarang tadi udah weakness ke problem, strength ke problem. Sekarang dari weakness ke achievement. Ada nggak pencapaian kita itu disebabkan oleh faktor-faktor weakness kita? Ada nggak? Ya. Mirip-mirip kayak tadi tuh prinsipnya. Cuma sekarang ke achievement. Aku ragu sih, bisa nggak ya? Tapi kayaknya bisa sih. Apakah weakness ini membuat kita bisa mencapai achievement itu? Tapi ada yang ngechat. Oh iya. Patah-patah nih jaringan aku. Oh, yang sebelum ini. Sebelum ini mana ya? Yang ini ya, yang weakness ke achievement. Aku ulang lagi aja ya, dari weakness ke achievement. Coba ada nggak hubungannya atau ada nggak weakness yang menyebabkan kita itu bisa mencapai prestasi gitu? Yang secara langsung berhubungan sama prestasi kita gitu. Secara langsung mendukung kita untuk mencapai prestasi. Oke, sama-sama Ya. Yumna Tifa. Satu aja. Oke. Nah, satu lagi terakhir dari strength. Strength, ada nggak strength yang kita punya itu bikin kita jadi bisa mencapai prestasi gitu? Oh, oke. Udah? Oke. Aku sih udah. udah Karena lebih ya. mudah ya kalau strength ke. Kenapa? Ini saya tanya dulu experience-nya dulu ya.
Kalau dari Cece dulu deh, gimana Ce? Ada yang dari weakness ke problem ada? Weakness ke problem tuh aku nggak ada Ada. sih. Oke, dari Justru weakness aku tuh menyebabkan banyak problem di kehidupan. iya kan? Benar. Oke, itu satu dari weakness ke problem nggak ada. Justru malah bikin banyak problem ya. Aku terhambat, justru merasa terhambat. Oke, nah kalau dari strength ke problem Strength ke problem ada dong pasti. ada. Ya, Oke, semua nggak? iya, Ya, semua ya. Oke, semua. sekarang kalau dari weakness ke achievement ada nggak? Aku masih ragu, agak yakin sih 50-50. Kayaknya Mm-mm, ada mm-mm, satu doang sih dari weakness yang bisa. mm-mm, Nggak bisa nggak, ini bisa nggak? Jadi aku mm-mm, achieve, tapi nggak mm-mm. disangka aku achieve gitu. Jadi bukan Oke. bukan sesuatu Mm-mm, yang oke, aku nggak apa-apa, boleh, boleh. Boleh, boleh, bisa, bisa, bisa. gara-gara, tapi gara-gara ya weakness Dari aku. weakness ya. Mm-mm. Itu, satu ya, dari satu weakness ke satu achievement. Ke satu achievement, ya betul. Oke, satu. Kalau dari strength ke achievement, Banyak. banyak. Oke, mungkin satu orang lagi kali ya, teman-teman yang udah nyobain. Aku pengen Ini tahu nih. wah nih, nggak sabar pengen sharing. Siapa nih yang semangat katanya nih? Boleh nih. Aku teh. Oke, boleh, boleh. Iya, iya, mangga, mangga, mangga. Uswah gimana, Uswah? Iya, kalau aku Kalau dari dari weakness tadi ke apa problem dulu? dulu nih. Weakness ke Weak- problem dulu. Weakness ke problem Hmm. itu sih, weakness ke problem tuh weaknessnya menyebabkan problem ya teh. Weakness yang membuat problem kita selesai, ada nggak? Oh, ada sih teh. Ada Oh, satu, ada satu. ada. Oke. Tapi aku masih agak-agak ragu gitu sih. Iya, rapi aja ya. Eh, Ya ini ya nggak sih gitu. Iya, iya, nggak apa-apa. It's okay to be ragu gitu. So, Kita malam ini it's okay gitu ya. harus harus disebutin nggak sih teh apa enggak? Cuma disebutin Terserah berapa-berapa kamu, gitu. teman-teman kalau mau nyebutin boleh, kalau nggak nyebutin juga nggak apa-apa, bebas. Oh iya. Kalau Mm-mm. aku sih ngerasa weakness aku tuh salah satunya adalah tidak Mm-mm. organize. Jadi Mm-mm. jadi aku kalau mengerjakan sesuatu atau mikirin sesuatu tuh tidak terorganisir dengan baik gitu. Mm-mm. Tapi justru karena aku tidak terpatok itu, Mm-mm. Mm-mm. banyak problem-problem yang kayak apa ya, kayak Mm-mm. apalagi kalau di pekerjaan gitu kan kadang kita kalau di ngerjain satu hal tiba-tiba dikasih kerjaan lain terus tiba-tiba suruh ngerjain yang lain kayak gitu kan. Nah, Mm-mm. karena weakness aku yang tidak terorganisir itu, jadi aku tidak terlalu apa ya kaku Kaget. kalau Iya, iya, misalnya iya, ngerjain iya. yang kayak gitu-gitu Mm-mm. gitu. Oke. Jadi aku nggak terpatok dengan urutan kerja, tapi juga aku bisa pakai prioritas aku yang mana dulu atau catatan aku yang mana dulu kayak gitu sih. Mm-mm. Oke. Saya catat ya. fleksibel Apa-apa ya, gitu ya. soalnya saya catat. Nah, oke, nanti itu saya kasih, saya bahas di belakang ya. Itu tadi nggak organize ya. Nggak Mm-mm. organize. Itu dari weakness yang menyebabkan Bocah banget sih, maaf ya, Cak. problem kita jadi Jebol selesai banget ya gitu Cek. ya. Oke, sekarang kalau dari strength ke problem, Kalau Usma, dari strength ke problem, problem strength yang ke selesai ya. problem sih banyak sih teh. Strength ke Oke. problem yang Iya, selesai. wajar kalau Eh misalnya dari strength ke problem banyak ya. iya. Terus strength Mm-mm. aku tuh aku merasa aku bisa buat apa kalau misalnya ada suatu hal atau ada problem atau apa, aku bisa menyusun strategi apa yang paling tepat untuk menyelesaikan itu. Menurut aku cukup efektif dalam merencanakan strategi-strategi itu. Jadi masalah aku sendiri gitu. Jadi ya gitu sih mungkin. Terus ada Tapi kayaknya lagi, banyak problem yang terselesaikan ya dengan strength yang itu kayaknya ya. Karena mm, strateginya bagus ya. Oke, saya sih merasanya begitu. ya nggak apa-apa dong. Kita boleh menilai diri kita sendiri ya. Oke. Terus aku Oke. orangnya nggak terlalu panik kalau misalnya ada masalah atau melakukan kesalahan. Cukup
cukup apa ya, bisa berpikir tenang gitu, nggak gusa-gusu gitu. Tuh. Jadi Oke. kayaknya itu cukup bisa, itu mungkin juga saling membantu sama strength si strateginya itu. Kenapa aku bisa nyusun strategi, karena mungkin aku lebih tenang kalau ada masalah, nggak langsung panik gitu. Oke. Kalau dari ini dari weakness ke achievement. Weakness ke achievement sih, itu sih Teh tadi yang mungkin mirip Sama kali ya? ya, yang tadi Mirip-mirip. terorganisir. Terus ada Oke. satu lagi yang agak aneh sih Teh, tapi aku juga jadi aku Gimana ngerasa gimana? Apa yang tuh aneh tuh yang apa tuh? aku tuh ceroboh orangnya. Oke, Tapi karena ceroboh. aku ceroboh itu kan aku jadi sering bikin salah kan. Hmm. Nah, karena sering bikin salah aku jadi ya udah, karena udah sering salah ya udah, kalau ya kalau salah ya udah benerin aja gitu. Mungkin itu juga menyebabkan aku punya strength jadi calm down gitu, tenang Oke. gitu, karena aku udah sering salah jadi ya udah Ya gitu. udahlah ya, gitu. Udah Jadi terjadi, nggak ya kaget kalau udahlah ya. salah gitu. Iya, oke. Oke, keren banget. Siapa namanya? Ini Uswa Hasanah ya. Iya, biasa dipanggil Chelsea Olivia Teh. Oke. Hey, Terima kasih dari Raisa Adriana. Chelsea Hebat ya. Olivia. Mohon maaf. Oke, menarik banget ya teman-teman ya. Kalau dari siapa Cece tadi ada kayaknya satu yang dari weakness ke kalau dari strength ke problem yang bisa kita selesaikan, dan achievement itu memang umum banget terjadi. Pasti strength itu bakal membantu kita menyelesaikan problem dan achievement. Sedangkan weakness itu kalau kita pikir-pikir kok susah ya, apa yang dari weakness kita yang membuat kita bisa menyelesaikan masalah, bisa membuat kita mendapatkan prestasi, karena memang si kelemahan itu, weakness itu kalau dalam psikologi positif ya teman-teman ya, tidak meningkatkan prestasi dan tidak menyelesaikan masalah gitu. Justru strength ini yang harus kita garis bawahi. Kita nih selama ini bisa menyelesaikan masalah, bisa mendapatkan prestasi, ternyata tuh dari strength kita gitu, bukan dari kelemahan kita. Nah, posisinya di sini kelemahan itu sifatnya mungkin bisa diantisipasi atau di-upgrade gitu ya teman-teman. Tapi apakah bisa seoptimal strength kita? Kayaknya enggak gitu. Kalau berdasarkan teori ya, dibandingkan dengan strength, si weakness itu mau dioptimalkan segimanapun pasti akan kalah dengan strength gitu. Makanya di psikologi positif yang dikembangkan adalah strength-nya. Strength kita gitu untuk bisa flourishing, istilahnya kalau di psikologi positif ya, flourishing untuk bisa well-being, untuk bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapin gitu. Karena memang seperti itu susah. Kalau kita lihat kayak padahal kita selama ini sering fokusnya sama weakness ya, bukan sama strength. Padahal sebetulnya kita menyelesaikan permasalahan, terus kita mencapai prestasi itu bukan karena weakness kita, justru karena strength-nya gitu. Nah, kalau yang tadi siapa namanya yang Cece ada satu yang dari kelemahan dari weakness ke achievement atau problem itu ya, saya lupa. Nah, mungkin itu juga Cece juga ragu-ragu ya. Ragu-ragu sih sebenarnya kayak Ragu-ragu. Nggak apa-apa, it's okay. Mungkin ya tadi aku bilang bisa jadi weakness itu mungkin mendorong kita untuk berubah. Tapi kan secara langsung kayaknya susah gitu mencari weakness yang bisa membuat kita langsung bisa menyelesaikan permasalahan atau langsung mendapatkan prestasi. Nah, kalau yang tadi Teh Uswah Hasanah, kalau yang Teh Uswah Hasanah yang pertama Chelsea Olivia, aduh maaf Raisa lupa. Uswah Hasanah ya, tadi Chelsea Olivia tadi weakness-nya itu nggak terorganisir gitu ya. Nah ini juga menarik nih. Ternyata si nggak terorganisir ini kok bisa membuat aku menyelesaikan masalah nih. Nah tadi menarik, Cece bilang oh berarti ini Teh Uswah ini, Teh Chelsea ini orangnya fleksibel. Fleksibel itu kan
term yang positif ya, tapi mungkin kita selama ini melihatnya itu sebagai kelemahan, padahal itu strength gitu. Kadang-kadang kita ngelihat satu hal dalam diri kita tuh dari kacamata yang negatif. Gue nggak terorganisir banget sih. Tapi sebetulnya kalau kita mau lihat pakai kacamata yang lain, atau misalnya kita lihatnya pakai helikopter view gitu dari atas, wah ternyata ketidakorganisir saya tuh bermanfaat gitu. Oh jangan itu strength saya, jangan-jangan saya tuh fleksibel, makanya itu bisa jadi poin yang bagus dari dalam diri saya kayak gitu. Nah terus yang ceroboh, terus apa tadi, karena udah sering mencoba, terima aja, ya sebenarnya udah ini ya, apa namanya, mirip-mirip juga sama yang tadi si fleksibel. Saya lupa nih, tulisan saya nggak kebaca ya, ceroboh, terus apa tadi? Udah biasa salah, udah biasa, jadi akhirnya Ya udah aja gitu, udah ada salah. Kalau udah kayak gitu, kalau udah jadi kebiasaan, berarti mungkin bisa jadi itu strength juga gitu. Udah jadi apa namanya, udah mudah untuk let it go gitu, nggak terlalu terpaku pada kesalahan gitu ya teman-teman. Di sini yang perlu di highlight adalah ternyata problem solving, apa masalah-masalah yang bisa kita selesaikan dan prestasi-prestasi yang kita udah dapat itu sebenarnya asalnya dari strength kita gitu loh, bukan dari weakness. Jadi berfokuslah pada strength kita, kayak daripada mikirin weakness yang ya di situ-situ aja gitu. Mungkin kita ya pasti perlu maksudnya mengupgrade gitu ya weakness itu, atau misalnya diakomodir lah seperti apa. Tapi mindsetnya adalah kita tuh strength itu harus ditekankan gitu untuk bisa growth dan bermetamorfosis kayak gitu.